Halo semuanya, selamat datang di channel gua, Fauji Koernia. Senang banget bisa ketemu lagi sama kalian semua. Di video kali ini, kita akan membahas topik yang sangat menarik dan mungkin sedikit kontroversial di dunia otomotif. Kali ini kita akan membahas tentang dunia otomotif, khususnya tentang 10 motor yang kurang beruntung di pasar Indonesia. Motor-motor ini mungkin punya desain yang keren, atau performa yang bagus, tapi sayangnya nggak berhasil menarik minat konsumen. Kalian tahu kan, nggak semua motor bisa sukses di pasaran. Ada banyak faktor yang mempengaruhi kesuksesan sebuah motor, mulai dari desain, performa, sampai harga yang ditawarkan. Ada beberapa faktor yang bisa bikin motor itu nggak laku, mulai dari desain yang kurang menarik, performa yang tidak sesuai harapan, sampai harga yang terlalu tinggi. Semua faktor ini bisa membuat motor tersebut kurang diminati oleh konsumen. Nah, di video kali ini, kita akan ngebahas tuntas beberapa motor yang sayangnya kurang sukses di Indonesia. Kita akan melihat lebih dekat apa saja yang membuat motor-motor ini gagal di pasaran, dan apa yang bisa kita pelajari dari kasus-kasus ini. Salah satunya adalah Suzuki Shogun Axelo, motor yang dulu sempat digadang-gadang bakal jadi primadona. Motor ini punya desain yang cukup menarik dan performa yang lumayan, tapi sayangnya nggak berhasil menarik minat konsumen. Kira-kira kenapa ya Shogun Axelo bisa gagal di pasaran? Apakah karena desainnya yang kurang menarik? Atau mungkin ada faktor lain yang mempengaruhi? Penasaran sama motor-motor lainnya dan alasan mereka nggak laku? Kita akan membahas lebih dalam tentang motor-motor ini. Dan melihat apa saja yang bisa kita pelajari dari kegagalan mereka. Simak terus video ini sampai habis ya. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe kalau kalian suka dengan konten ini. Yuk! Painters di Firksesannya. Pertama, ada Suzuki Shogun Axelo. Motor ini diluncurkan Suzuki untuk mengulang kesuksesan Shogun sebelumnya. Sayangnya, Shogun Axelo punya beberapa kelemahan. Pertama, dari segi desain. Desain Shogun Axelo terkesan nanggung dan kurang greget. Apalagi saat itu tren motor bebek sporty lagi naik daun, dan Shogun Axelo kurang bisa memenuhi ekspektasi pasar. Selain itu, performa mesinnya juga kurang kompetitif di kelasnya. Selanjutnya, ada Yamaha Lexam. Motor matic ini punya desain yang unik dan terkesan mewah. Tapi sayangnya, harga Yamaha Lexam terlalu mahal untuk ukuran motor matic di kelasnya. Apalagi fitur-fitur yang ditawarkan Yamaha Lexam nggak sebanding dengan harganya. Masyarakat Indonesia akan lebih suka motor matic dengan harga terjangkau dan fitur fungsional. Nah, kalau Honda CS1 ini punya desain yang futuristik banget. Sayangnya, desain Honda CS1 yang terlalu futuristik ini malah kurang diterima di pasar Indonesia. Masyarakat Indonesia saat itu lebih suka desain motor yang simple dan familiar. Selain itu, performa mesin Honda CS1 juga kurang bertenaga dibandingkan kompetitor di kelasnya. Chapter 4. Kawasaki Athlete promosi dan distribusi jadi masalah. Motor bebek sport dari Kawasaki ini punya desain yang sporty dan performa mesin yang cukup baik. Dengan tampilan yang menarik dan fitur-fitur canggih, motor ini seharusnya bisa menarik perhatian banyak pengendara muda yang mencari kendaraan yang stylish dan bertenaga. Sayangnya, Kawasaki Athlete kurang populer di Indonesia karena promosi yang kurang gencar. Banyak orang yang bahkan tidak tahu tentang keberadaan motor ini, karena kurangnya iklan dan kampanye pemasaran yang efektif. Jaringan distribusi Kawasaki yang terbatas juga jadi salah satu faktor kenapa motor ini kurang laku. Dealer-dealer Kawasaki tidak tersebar merata di seluruh Indonesia, sehingga sulit bagi konsumen di daerah tertentu untuk mendapatkan motor ini. Padahal, Kawasaki Athlete punya potensi untuk bersaing di kelas motor bebek sport. Dengan sedikit perbaikan dalam strategi promosi dan distribusi, motor ini bisa menjadi pilihan utama bagi banyak pengendara yang mencari kombinasi antara gaya dan performa. Chapter 5. TVS Apache RTR kalah nama, kalah saing. TVS Apache RTR sebenarnya punya performa mesin yang cukup baik dan fitur yang lumayan lengkap. Tapi sayangnya, brand TVS kurang populer di Indonesia dibandingkan brand Jepang seperti Honda, Yamaha, atau Suzuki. Masyarakat Indonesia masih ragu dengan kualitas dan layanan purna jual motor TVS. Akibatnya, TVS Apache RTR kesulitan bersaing dengan motor sport lain di kelasnya. Chapter 6. Suzuki Thunder 125, terlalu jadul?
Suzuki Thunder SAO25 punya desain yang gagah dan mesin yang bandel. Tapi sayangnya, desain Suzuki Thunder SAO25 terkesan jadul dan kurang mengikuti perkembangan zaman. Di era motorsport dengan desain modern, Suzuki Thunder SAO25 jadi kurang dilirik. Apalagi performa mesinnya juga kalah bersaing dengan motorsport lain di kelasnya. Bajaj Pulsar 200 NS sempat menarik perhatian dengan desainnya yang sporty dan performa mesin yang gahar. Tapi sayang, Bajaj Pulsar 200 NS diterpa isu masalah kualitas dan layanan purna jual yang kurang memuaskan. Banyak konsumen yang mengeluhkan kualitas komponen dan susahnya mencari suku cadang Bajaj Pulsar 200 NS. Akibatnya, Bajaj Pulsar 200 NS kehilangan kepercayaan konsumen di Indonesia. Minerva R190X menawarkan desain yang sporty dan harga yang sangat terjangkau. Tapi sayangnya, Minerva R190X kurang diminati, karena ketersediaan suku cadang dan layanan servis yang terbatas. Banyak konsumen yang kesulitan mencari bengkel resmi Minerva dan suku cadang asli. Hal ini tentu saja membuat konsumen ragu untuk membeli Minerva R190VX. VR Cross X200 adalah motor trail dengan harga yang cukup terjangkau. Sayangnya, VR Cross X200 kurang dikenal masyarakat karena promosi yang kurang gencar. Jaringan distribusi VR yang terbatas juga jadi salah satu faktor kenapa motor ini kurang laku. Padahal, VR Cross X200 punya potensi untuk menarik minat konsumen yang mencari motor trail dengan harga terjangkau. Terakhir, ada Kanzen Ultima 110. Motor bebek ini punya harga yang sangat terjangkau. Tapi sayangnya, Kanzen Ultima 110 kurang diminati karena desainnya yang kurang menarik dan performa mesin yang biasa saja. Di pasaran yang penuh dengan motor bebek dengan desain dan performa yang lebih baik, Kanzen Ultima 110 jadi kurang dilirik. Itulah 10 motor yang sayangnya kurang sukses di pasar Indonesia. Meskipun beberapa dari mereka memiliki desain yang menarik dan fitur yang inovatif, mereka tetap tidak mampu bertahan di pasar yang sangat kompetitif ini. Ada yang sempat ngehits sebentar, tapi akhirnya hilang di telan zaman. Mungkin karena kurangnya promosi atau harga yang tidak sesuai dengan kantong konsumen. Ada juga yang dari awal memang kurang beruntung. Mereka tidak pernah mendapatkan perhatian yang cukup dari konsumen, meskipun memiliki potensi yang besar. Sebenarnya, kegagalan motor-motor ini bisa jadi pelajaran buat kita semua. Kita bisa belajar dari kesalahan mereka dan mencoba untuk tidak mengulanginya di masa depan. Bahwa di dunia otomotif, inovasi dan memahami kebutuhan pasar itu penting banget. Kalian sendiri gimana? Apakah kalian pernah merasa kecewa dengan motor yang kalian beli? Pernah punya salah satu dari 10 motor ini? Atau mungkin kalian punya cerita menarik tentang motor lain yang pernah kalian miliki? Atau punya pengalaman unik dengan motor lainnya? Kami sangat ingin mendengar cerita kalian dan berbagi pengalaman dengan komunitas ini. Share di kolom komentar ya. Jangan ragu untuk berbagi pendapat dan pengalaman kalian. Siapa tahu, cerita kalian bisa membantu orang lain dalam memilih motor yang tepat. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton dan tetap semangat dalam mengejar passion kalian di dunia otomotif. Sampai jumpa.